Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri, saya dari kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sejarah awal masuknya Islam di Asia Tenggara ada tiga. Yang pertama yaitu penyebaran melalui pedagang Muslim. Nah, Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara ini melalui para pedagang Muslim loh. Para pedagang ini datang dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, dan India. Mereka datang ke Asia Tenggara untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Dalam perjalanan mereka menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal. Nah, yang kedua, ada pengaruh kerajaan Islam. Berdirinya kerajaan Islam di Asia Tenggara seperti Kesultanan Malaka, Aceh Darussalam, dan Demak berperan besar dalam penyebaran Islam. Nah, kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Para raja dan bangsawan kerajaan Islam juga memberikan dukungan kepada para ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga ada dukungan ulama dan cendekiawan. Para ulama dan cendekiawan Muslim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mereka mendirikan sekolah-sekolah agama, menerjemahkan kitab-kitab suci Islam ke dalam bahasa lokal, dan berdakwah kepada masyarakat. Nah, jadi faktor-faktor lain yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara itu ada toleransi masyarakat lokal, ajaran Islam yang mudah diterima, kesederhanaan Islam, dan peran sufi dan wali. Jadi, penyebaran Islam di Asia Tenggara terjadi melalui berbagai cara loh, dan tidak ada satu cara yang paling dominan. Faktor-faktor yang disebutkan di atas saling terkait dan bersama-sama membantu penyebaran Islam di wilayah ini. Nah, ada beberapa contoh peran penting kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dengan Sultan Malaka sebagai pemimpinnya, Aceh Darussalam menjadi pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara dengan banyak ulama dan cendekiawan yang berasal dari Aceh. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan berperan penting para wali songo dalam penyebaran Islam. Ada beberapa contoh peran penting ulama dan cendekiawan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, yaitu ada Syekh Maulana Ishaq, yaitu menyebarkan Islam di Sumatera dan Malaka. Yang kedua adalah Syarif Hidayatullah, yaitu menyebarkan Islam di Jawa dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, selanjutnya ada Hamzah Fansuri, yaitu seorang ulama dan pujangga Aceh yang terkenal dengan karya-karyanya tentang tasawuf. Jadi, penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak lepas dari interaksi dan akulturasi dengan budaya lokal. Islam di Asia Tenggara memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri yang berbeda dengan Islam di wilayah lainnya. Selanjutnya ada penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada perkawinan dan perdagangan. Jadi, perkawinan dan perdagangan merupakan dua faktor utama yang berperan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Para pedagang Muslim yang datang ke wilayah ini seringkali menikahi wanita lokal, dan keturunan mereka kemudian memeluk agama Islam. Jaringan perdagangan yang kuat juga memungkinkan para pedagang Muslim untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Nah, yang kedua ada Sufi dan Wali Songo. Jadi, para sufi dan wali songo memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Mereka melakukan dakwah dengan cara yang damai dan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Para sufi seringkali menggunakan seni dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Wali songo di Indonesia menggunakan wayang dan tembang Jawa untuk menyebarkan Islam. Nah, yang ketiga ada penguasa dan penduduk lokal. Jadi, banyak pengusaha lokal di Asia Tenggara itu yang memeluk agama Islam dan kemudian menyebarkannya di wilayah mereka. Mereka membangun masjid, sekolah agama, dan mengundang para ulama untuk mengajar di wilayah mereka. Penduduk lokal yang melihat contoh baik dari para pengusaha dan ulama ini kemudian tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, faktor-faktor lain yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara itu ada toleransi masyarakat lokal, ajaran Islam yang mudah diterima, dan kesederhanaan Islam para ulama dan mubalik. Selanjutnya ada perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada struktur keagamaan yang unik. Jadi struktur keagamaan Islam di Asia Tenggara memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari wilayah lain di dunia. Berikut beberapa contohnya, yaitu ada Kesultanan.
Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menjadi salah satu pilar utama penyebaran Islam di Asia Tenggara loh. Kesultanan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam. Contohnya, Kesultanan Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh Darussalam. Yang kedua, ada tarekat Sufi. Jadi, tarekat Sufi itu adalah berperan penting dalam menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok Asia Tenggara. Tarekat ini menawarkan ajaran spiritual yang menarik bagi masyarakat lokal, dan para Sufi seringkali menjadi pemimpin spiritual dan pemuka agama yang dihormati. Contohnya seperti tarekat Naksabandia, tarekat Qadiriyah, dan tarekat lainnya. Yang kedua ada penyebaran ilmu dan pendidikan Islam. Penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak lepas dari peran para pedagang, ulama, dan sufi. Mereka membawa ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam ke wilayah ini yang kemudian berkembang sangat pesat. Berikut beberapa contohnya seperti masjid. Jadi masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah loh, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam. Di masjid, para ulama mengajar ilmu agama kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam mencetak ulama dan pemuka agama. Yang ketiga ada naskah-naskah kuno. Jadi naskah-naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu berisi sebagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, hukum, tasawuf, dan sejarah. Yang ketiga ada pengaruh seni dan budaya Islam. Jadi pengaruh Islam dalam seni dan budaya Asia Tenggara terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan seperti arsitektur. Nah, arsitektur seperti masjid, istana, dan bangunan lainnya banyak yang memiliki ciri khas arsitektur Islam seperti penggunaan kubah, menara. Jadi contohnya seperti Masjid Agung Demak. Ya, yang selanjutnya ada kaligrafi. Seni kaligrafi banyak digunakan untuk menghiasi masjid, istana, dan naskah kuno. Yang selanjutnya ada peran Islam dalam budaya dan masyarakat Asia Tenggara. Yang pertama ada kontribusi dalam arsitektur dan seni. Seni bina Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arsitektur tradisional dan gaya arsitektur di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari beberapa ciri khas seperti penggunaan kubah dan menara pada masjid, penggunaan kaligrafi Arab sebagai dekorasi, penggunaan ornamen dan motif Islam. Contohnya seperti Masjid Agung Demak, Masjid Istiqlal, dan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, yang kedua itu ada pengaruh dalam musik dan tari. Jadi, seni pertunjukan di Asia Tenggara juga banyak dipengaruhi oleh seni Islam. Hal ini terlihat dari penggunaan alat musik dan kostum yang bernuansa Islam, serta tema-tema yang diangkat dalam pertunjukan. Contohnya seperti musik gambus, marawis, tari sedati, dan tari saman. Yang ketiga, ada akar dalam sistem sosial. Jadi, nilai-nilai Islam telah meresap dalam struktur sosial dan norma-norma masyarakat di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti penekanan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan, penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin, semangat gotong royong dan tolong-menolong, pengaturan tentang pernikahan dan warisan. Contohnya seperti pengaruh Islam dalam sistem sosial, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat, yang dipengaruhi oleh hukum Islam tentang warisan. Tradisional pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional. Selanjutnya ada perayaan Hari Besar Islam seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, jadi kesimpulannya Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek budaya dan masyarakat Asia Tenggara. Pengaruh ini terlihat dalam arsitektur, seni, musik, tari, dan sistem sosial. Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan masyarakat di wilayah ini. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan Islam di Asia Tenggara. Pendidikan Islam di Asia Tenggara memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kaya. Salah satu institusi yang paling penting dalam pendidikan Islam di wilayah ini adalah pondok pesantren. Jadi, pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfokus pada studi agama dan bahasa Arab. Santri atau siswa tinggal di asrama dan belajar dari guru atau kiai yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Selanjutnya ada kurikulum pesantren, biasanya mencakup studi Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya itu ada banyak pesantren juga menawarkan pendidikan formal seperti SMP dan SMA.
Peran pondok pesantren. Pondok pesantren telah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Mereka telah menyediakan pendidikan agama yang mendalam kepada jutaan santri selama berabad-abad. Lulusan pesantren telah menjadi pemimpin agama, ulama, dan cendekiawan muslim. Banyak pesantren juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, fakta menariknya itu, diperkirakan terdapat lebih dari 50% pondok pesantren di Asia Tenggara. Sekitar 80% lulusan perguruan tinggi di Asia Tenggara memiliki latar belakang pendidikan Islam. Banyak pesantren telah berkembang menjadi lembaga pendidikan modern yang menawarkan berbagai program studi termasuk sains dan teknologi. Tantangannya itu, pondok pesantren menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya dana, infrastruktur yang terbatas, dan kurikulum yang belum terupdate. Beberapa pesantren juga dikritik karena kurangnya fokus dalam pendidikan formal dan keterampilan hidup. Jadi, pondok pesantren adalah institusi penting dalam pendidikan Islam di Asia Tenggara. Mereka telah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dan menyediakan pendidikan agama kepada jutaan santri. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, pesantren tetap menjadi bagian penting dalam lanskap pendidikan di Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada tantangan dan peluang bagi Islam di Asia Tenggara. Yang pertama ada globalisasi. Keterbukaan terhadap nilai-nilai global menimbulkan tantangan bagi pemeluk Islam di Asia Tenggara, seperti sekularisme. Meningkatnya pengaruh sekularisme dapat berpengaruh nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada materialisme, yaitu budaya materialisme dapat mendorong gaya hidup yang konsumtif dan hedonis. Yang selanjutnya ada westernisasi, yaitu pengaruh budaya barat dapat mengancam identitas dan budaya Islam. Yang kedua yaitu ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi membuka peluang baru bagi pemeluk Islam untuk berperan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, dan membangun institusi pendidikan Islam yang modern. Ada ekonomi, yaitu membangun bisnis dan perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada politik, berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Yang ketiga ada pemahaman yang inklusif terhadap pluralisme agama memungkinkan Islam hidup berdampingan dengan penganut agama lain, seperti dialog antar agama, yaitu meningkatkan dialog dan kerjasama antar agama untuk membangun toleransi dan saling pengertian. Yang selanjutnya ada pendidikan multikultural, yaitu mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang selanjutnya ada menanggulangi radikalisme, yaitu melawan radikalisme dan ekstremisme agama yang dapat merusak hubungan antar agama. Jadi, Islam di Asia Tenggara menghadapi berbagai tantangan dan peluang di era globalisasi. Umat Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk kemajuan dan kesejahteraan umat. Kesimpulan dari perkembangan Islam di Asia Tenggara mencerminkan interaksi kompleks antara agama, budaya, dan perdagangan. Secara umum, penyebaran Islam di wilayah ini telah membentuk fondasi masyarakat yang beragam secara kultural dan agama. Pesan terakhir dari perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu keragaman budaya dan harmoni. Kesimpulan perkembangan Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa agama ini telah menjadi bagian integral dari keragaman budaya di wilayah tersebut. Meskipun masyarakatnya beragam etnis dan tradisi, Islam menciptakan landasan untuk harmoni dan toleransi. Nah, yang kedua yaitu ada peran ekonomi dan sosial. Islam di Asia Tenggara tidak hanya merupakan aspek agama tetapi juga memiliki peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Perdagangan sebagai saluran penyebaran Islam membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada kesatuan identitas. Penyebaran Islam telah membentuk kesatuan identitas di tengah keragaman. Meskipun ada perbedaan budaya, masyarakat Asia Tenggara dapat merasakan kedekatan dan kesamaan dalam prinsip-prinsip Islam. Yang selanjutnya ada pentingnya pendidikan dan keilmuan. Pusat-pusat keilmuan Islam yang berkembang melalui perdagangan memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat. Agama Islam menjadi instrumen untuk memelihara nilai-nilai agama dan membentuk pemikiran masyarakat. Yang selanjutnya ada perkembangan politik. Kesimpulan ini juga mencerminkan peran politik Islam di wilayah tersebut.
Beberapa kerajaan dan negara di Asia Tenggara memandang Islam sebagai elemen identitas dan dasar bagi pembentukan struktur pemerintahan. Yang selanjutnya adalah menghadapi tantangan modern. Sementara masyarakat Asia Tenggara mempertahankan warisan Islam, mereka juga dihadapkan pada tantangan modern. Perkembangan teknologi dan globalisasi memunculkan dinamika baru yang memerlukan adaptasi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional. Jadi, kesimpulan dan pesan terakhir ini menegaskan bahwa perkembangan Islam di Asia Tenggara bukan hanya sekedar perjalanan sejarah, tetapi juga membentuk identitas yang berkelanjutan. Sementara masyarakat terus berkembang, nilai-nilai Islam tetap menjadi pilar dalam membentuk kehidupan sehari-hari dan pandangan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.